Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, di sini ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Udah disiapkan belum? Kalau belum, salah satu perwakilan siswa maju ke depan pimpin ya. Berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, ibu mau mengingatkan lagi besok-besok kalau ibu belum berangkat, tolong siapkan terlebih dahulu dan perwakilan anak menyiapkan di depan. Jadi mengapa perlu disiapkan dan berdoa? Karena diwajibkan untuk berdoa itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita akan mendapatkan dan dapat dimudahkan dalam mengerjakan berbagai soal. Baik, ibu mau bertanya, hari ini siapa yang belum sarapan? Oh sudah. Ada yang belum? Gini, lain kali kalau belum sarapan, usahakan sebelum berangkat sekolah itu sarapan pagi agar belajar kita lebih fokus. Ibu mau tanya, kenapa belum sarapan? Oh, bangunnya kesiangan. Kalau kesiangan kan bisa minta ibu atau ayah untuk membawakan bekal, jadi bisa dimakan pas jam istirahat. Baik, kalau gitu ibu akan baik, di sini saya akan membawakan tema tentang panas dan perpindahannya. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Masih ingatkah kamu mengenal perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memberikan zat perantara yang mengaturnya. Jadi perpindahan panas ini dengan cara memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Apakah masih ingat bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin? Dan ada juga perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan ada juga yang tidak baik. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh baik, kalau tidak, saya akan menjelaskan tentang bahan konduktor dan isolator. Apakah yang Anda ketahui tentang pengertian maupun penjelasan tentang bahan konduktor dan isolator? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari benda-benda tersebut? Baik, kalau tidak, saya akan menjelaskan satu persatu tentang bahan konduktor maupun isolator. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahan konduktor. Jadi, pengertian dari bahan konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas. Konduktor memiliki contoh, yaitu aluminium digunakan sebagai alat yang memasak karena sangat baik dihantarkan panas sehingga makanan cepat matang, dan masih banyak lagi loh contoh dari bahan-bahan konduktor tersebut. Ayo, apa saja? Apakah ada yang tahu? Kalau gitu ibu akan menjelaskan contoh yang berikutnya, yaitu kaca, logam, besi, baja, emas. Itu termasuk bahan konduktor karena bahan tersebut kalau terkena sinar matahari akan menghantarkan panas, sehingga disebut dengan bahan konduktor. Mungkin dari sini sudah paham? Baik, ibu akan menjelaskan selanjutnya, itu bahan isolator. Jadi pengertian dari bahan isolator yaitu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas.
Jadi kesebalikan dari konduktor. Tadi kan konduktor menghantarkan panas, dan sedangkan isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi contohnya yaitu banyak juga. Ada karet, gabus, kayu, isolator, dan itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering banget digunakan itu bahan apa? Coba contoh dari isolator. Baik, jadi contohnya yaitu ganggang panci yang terbuat dari kayu, plastik maupun plastik yang tidak dapat menghantarkan panas, sehingga untuk memasaknya kalau dipegang saat masak itu tidak terasa panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang semikonduktor. Semikonduktor merupakan sebuah bahan dengan konduktivisme listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Jadi bahan semikonduktor itu contohnya yang sering digunakan yaitu silikon. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Apakah masih Ibu ada mempunyai contoh? Nah, saya mempunyai ciduk ini. Ini terbuat dari besi, dan ini plastik ganggangnya. Jadi yang bisa menghantarkan panas yaitu ininya, kemudian yang bahan konduktor isolator ini yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi saat kita mengaduk panci misalkan lagi ngesop, kita ngaduk di panci di atas kompor gas. Saat kita menaruh benda ini di dalam panci, pasti saat memegang ujung sininya tidak akan terasa panas, karena ini menghantarkan bahan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan ini pasti akan terasa panas karena ini mengandung bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas. Baik, untuk hari ini bisa kita simpulkan bersama-sama. Apakah masih ada yang bingung dan mau ditanyakan? Baik, kalau tidak, di sini saya mau bertanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Dan materi apa yang kamu sukai pada pembelajaran IPA terpadu? Untuk kemudian kegiatan mana yang paling mudah dan atau sulit saat diajarkan dalam pembelajaran tersebut? Baik, di sini saya akan mempunyai soal-soal yang paling mudah. Soal-soal yaitu tertulis, kemudian dikerjakan untuk selembar kertas. Untuk hari ini cukup dulu mengenai pembelajaran hari ini. Untuk tugas ini diselesaikan pada saat pertemuan selanjutnya, dan kita akan bahas bersama-sama. Hari ini kita menyanyikan lagu Terima Kasih Guru. Baik, hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang saatnya memimpin doa untuk pulang. Ayo, perwakilan salah satu pemimpin ke depan. Doa dimulai. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.